Kita bahas dari cara membaca cepat yang pertama, yaitu scanning. Scanning berangkat dari kata dasar scan, ya, yang saya udah tahu. Kayaknya semua tahu deh scan ini apa. Dari katanya aja kan bisa kita tebak bahwa teknik ini kita lakukan dengan cara scan. Scan barcode kan tahu tuh ada scan. Artinya adalah pemindaian. Nah, kalau pindai berarti apakah seperti pindai barcode yang dipakaikan itu kita ambil katanya lalu kita scan? No, exactly no. Nah, di sini maksud pindai atau scan-nya ini lebih kepada pencaharian dengan cepat. Pencarian dengan cepat. Nah, ini dia scan, pencaharian dengan cepat dan kilat. Teknik ini dipakai agar sebenarnya para pembaca dapat dengan cepat menemukan informasi tertentu. Nah, jadi karena dipakai hanya untuk menemukan informasi atau data tertentu yang kita inginkan, teknik ini menjadikan proses membaca kita lebih cepat. Dan pada teknik ini kita lewatkan saja tuh kata-kata yang uh, kita anggap tidak kita butuhkan atau kita cari dalam informasi yang kita butuhkan itu yang ada di depan kita. Kalau nggak penting nggak usah di dihiraukan, tapi kalau dia mengarah kepada apa yang kita cari, ini yang kita tangkap tangkap katanya. Right? Nah, bagaimana teknik scanning ini terjadi? Sebenarnya ini yang paling sering kita lakukan, apalagi dalam kehidupan sehari-hari kita. Misalnya kita melakukan scanning pada acara TV. Kalau dahulu ya, sekarang kan kita udah jarang nonton TV nih. Kalau acara TV di RCTI misalnya atau stasiun TV lain mau melihat acara sebuah quiz. Nah, kita kan nggak perlu melihat dari hari Senin, kita lihat dari jam 7, jam 8 apa, kan nggak. Kita kan langsung aja, kuisnya kan udah ada di kepala kita. Hari Senin ada nggak? Hari Selasa ada nggak? Hari Rabu ada nggak? Atau jamnya, langsung aja kelihatan si nama kuisnya, misalnya kuis apa ya? Apa kuis-kuis kata berkait sih kalau dulu, kalau yang lama-lama. Kalau sekarang saya nggak tahu lagi nama kuisnya. Kata berkait adanya jam 4 sore di RCTI misalnya gitu. Langsung aja ke on the spot-nya. Atau kalau kita mau lihat kadaluarsa sebuah produk, kita kan membaca sebuah kemasan. Kadaluarsanya kan kita lihat langsung aja ke kata expirednya berapa. Nah, ini termasuk kategori membaca yang cepat. Atau misalnya lagi kita butuh tayangan informasi tentang Ellen Show, lalu kita lihat list acara pada tanggal tertentu, apakah kita baca semua list acara setiap jamnya? Kan enggak. Kita kan langsung aja ke kata Ellen Show, lalu kita pakailah proses scanning di sana. Jadi ini sudah sering sekali kita lakukan. Nah, kenapa ini sering dilakukan dalam keseharian? Ya, untuk memudahkan kita mencari informasi. Sebagai seorang akademisi, bagaimana proses scanning ini berlaku atau terjadi? Ini biasanya dipakaikan ketika kita dihadapkan ke sebuah pertanyaan dan kita butuh mencari jawabannya dengan cepat. Nah, kalau untuk seorang siswa atau mahasiswa ini kalau ujiannya udah reading, kita kan ada pertanyaan tuh. Nah, kalau ada pertanyaan dalam satu teks itu, misalnya ini ada teks nih. Dalam teks itu ada 5 pertanyaannya. Dalam 5 pertanyaan itu semuanya ada di teks jawabannya. Nah, ini caranya nih. Lalu, apakah kita baca teksnya dahulu atau kita baca dulu pertanyaannya, kita cari intisari yang ditanyakan, lalu baru kita temukan jawabannya, atau baca teksnya dahulu? Nah, saya yakin jawabannya adalah untuk mencarinya agar cepat, karena tuntutan kita hanyalah untuk menjawab pertanyaan. Jika tuntutannya hanya menjawab pertanyaan, di sanalah berlakunya proses scanning.
Caranya adalah proses scanning ini dilakukan dengan caranya membaca pertanyaan, pertanyaan pertama, lalu apa yang ditanyakan, dan yang ditanyakan itulah yang kita cari di dalam teks. Bukankah begitu semuanya kita ketika melakukan aktivitas menjawab pertanyaan? Iya, dalam menjawab pertanyaan kebanyakan untuk mendapatkan jawabannya saja ya, bukan untuk pemahaman. Scanning tidak berlaku untuk pemahaman yang lebih spesifik, hanya berlaku untuk general idea yang ditanyakan saja. Nah, soal yang kedua juga begitu, baca kata pertanyaannya, kemudian atau bacalah yang disuruh cari apa, nggak dalam bentuk pertanyaan saja, mungkin data juga bisa. Data 2015 kan kita nggak perlu cari tahun 2014, langsung fokusnya ke 2015 saja. Kemudian kita cari di teks manakah yang membawa unsur 2015. Nah, begitulah sebenarnya proses scanning ini terjadi untuk membaca cepat demi mendapatkan informasi yang kita butuhkan. Bagaimana contohnya si scanning ini terjadi? Misalnya seperti ini. Ini contohnya adalah ini. Pada teks kan, saya mengacunya ke teks ya, karena kita kan nanti akan banyak membaca teks. Ada sebuah teks yang diikuti oleh beberapa poin-poin yang butuh kita cari. Poin-poin ini maksudnya apa? Teksnya begini, suruhannya begini, pertanyaannya begini. Read the following text quickly. Teksnya nanti di slide setelah ini and fill the table. What do the numbers? Jadi yang ditanyakan ini sebenarnya, what do the numbers given in the table refers to? What do the numbers? Berarti kata kuncinya adalah the numbers. The numbers given in the table, tabelnya berarti adalah yang ini, refers to. Di mana kita ketemukan di teks yang ada setelah ini. Right? Jadi kita nggak butuh baca dari awal sampai akhir. Karena scanning ini kita sudah disuruh mencari hal yang spesifik. Mana hal spesifik yang dicari di scanning? Contoh teks ini, 1% ini maknanya apa? Kan ini tadi ya, what do the numbers given in the table reverse to? Kalau yang 2%, reverse-nya kemana? Kalau yang 6% and 13%, 16%, 30%, 3 and quarter, and 86%. Ini yang kita cari di dalam teks itu. Nah, udah ketemu kata-kata kuncinya, barulah kita masuk ke dalam teks. Jadi proses scanning akan dimulai dari sini. Mungkin kita akan juga menggunakan mata kita dengan jeli dan tepat dengan melihat ini 1% ada nggak di sini, ya kan? 1% nggak ketemu, 1% no, 1% dengan cepat seperti ini. Mata kita kan pasti udah terbiasa juga ya kayak gini. 1% kalau mencari teks gitu ya, jawabannya di sini 1% nggak ada di sini. Jadi belum ada ketemu di paragraf 1 dan 2. Untuk kata-kata persen pun nggak ketemu. Kemudian lanjut lagi ke yang selanjutnya. Ini many, oke, no, nggak ada persen. No, nggak ada juga. Sini nggak ada. No, ada angka tapi bukan persen. Yang ada di sana adalah first year, no persen, berarti enggak 3-year period, no, enggak juga, berarti tidak juga ketemu di sini. Right? Nah, ini kita eliminasi yang nggak penting, kan gini nggak ditanya tadi. Yang ditanya aja fokusnya untuk scanning itu. Kemudian lanjut lagi ke yang selanjutnya. Kan tadi ada 30%, 60%, 30, 16, 1, 2, 13, 6, 3/4 sama 86 gitu ya. Ini yang kita cari. Nah, mulailah ketemu dari sini. Yang kita cari itu apa? Mulai dari 30%. Berarti 30% ini menyatakan tentang respondent claims to have made significant use of primary source.
Right. Nah, ketemu lagi 16%, dan lagi ketemu persen-persen yang tadi. 16 ini menyatakan had use video audio. Kalau 2% ketemu lagi had experience field trip. 1% maknanya had engage in role play. Jadi hal-hal khususnya saja yang kita temui dan yang kita cari. Yang lainnya, kalau tertarik dengan bahasan yang ini, yang setelah kita scanning ini nanti, kalau ada waktu, bacalah secara spesifik, secara menyeluruh lagi. Right? Nah, ini 13% ini maknanya failed their A-level course had prepared them very well for the work for university. 3/4, 3/4 tadi itu felt it had prepared them fairly well. Lalu ada 6%, right? Just 6% of the sample said that felt competent at the writing essay. Lalu terakhir ada 86% respondent reporting that their teachers had been more influential, bla 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 sampai akhirnya. Udah ada ketemu semuanya. Jadi sampai di sana saja proses scanningnya. When you get interested in the text, you can read it further in your time, in your free time. But when you are just asked to answer some questions related to the text, you just focus on the questions, you find the keyword for the questions, for the each questions, and you find the keyword on that questions into the text. Finally, you find it. Okay? Nah, ini dia yang dinamakan dengan proses scanning. Untuk latihan teknik scanning membaca cepat ini, bisa diakses latihan pada langkah 7. Langkah 7 itu di latihan sekarang ini akan ada untuk grup A, grup B, dan grup C. Tidak semua orang melakukan semua grupnya. Untuk grup A itu sudah saya set nama-namanya hanya untuk orang yang grup A saja. Untuk grup B sudah saya set juga nama-namanya mengerjakan teks yang hanya untuk grup orang di grup B saja, untuk teks di grup B juga. Yang untuk grup C teksnya berbeda pula dan orang yang melakukannya juga berbeda. Nah, ini teksnya, latihannya, saya nggak tahu apakah akan terjadi masalah nanti ketika saving, ketika mengerjakan di sini ya, tapi saya senang dengan tugas yang telah dikerjakan dengan tulis tangan, ada effort juga dalam latihan atau dalam kelas. Tulis tangan lebih baik, lebih nyaman. Kalau bisa di sini, saya akan membaca semampu saya saja. Nanti kalau ada yang datanya yang hilang, ya saya susah pula konfirmasi. Kadang-kadang kalau saya mau konfirmasi, saya komen juga nggak digubris begitu. Kan nanti mau tanya-tanya lagi, saya nggak suka yang seperti itu. Jadi amannya ya sudah, tulis tangan aja lalu capture, tapi harus dengan PDF ya. Kalau bisa dengan PDF. Kalau nanti dengan foto itu sangat susah sekali saya untuk kembalikan tugasnya. Nah itu aja, silakan latihkan cara memakaikan teknik scanning ini untuk masing-masing teks di grup A, grup B, dan grup C pada langkah ke-7.